kayak kita dari awal pengusaha jadi bisa beli banyak properti, sebetulnya dengan kita bekerja kantoran juga kalau bijak mengatur keuangannya juga bisa loh. Selesaikan dan kita ambil satu lagi. Wah, sibuk jadi macan ternak. Iya. Hayu, selamat datang di You and Us Podcast powered by Damai Putra Group. Podcastnya tempat kita berbagi cerita seru. Hari ini saya nggak sendirian loh, tumen-tumenan ya, tapi barengan sama Rizky. Halo. Hari ini kita nge-host berdua gitu, dan tamunya juga spesial. Pastinya bakalan seru obrolan pagi ini. Tapi hari ini yang mau kita undang ini berbeda. Bener nggak gitu ya, berbeda. Yang mau kita undang hari ini adalah salah satu stakeholder kita, yaitu konsumen kita sendiri di Damai Putra Group, yang kebetulan juga sudah tinggal dan punya aset yang lumayan luar biasa banyak di Kota Harapan Indah. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol ya, Rizky, hari ini. Aku mungkin langsung kenalin aja ya, saya langsung kenalin aja. Hari ini kita kedatangan Pak Irwansyah. Selamat pagi, Apa kabar? Pagi, Mbak Moni. Sama Mbak Tanti. Hai, Mbak Moni. Mas Rizky. Ada Pak Irwansyah sama Mbak Tanti hari ini akan ngobrol-ngobrol sama saya dan Rizky tentang ya tadi sesuatu yang inspiratif pastinya ya, karena ngobrol sama konsumen kita ini nggak cuman mereka adalah pemilik unit dan mempunyai aset di Kota Harapan Indah, tapi juga sebetulnya di balik mereka ini banyak cerita yang bisa dibagikan ke kita pada pagi hari ini ya. Oke. Oke, mungkin satu-satu dulu ya, perkenalan. Langsung kenalan dulu kali Iya, ya. betul. Sama yang mana dulu nih? Sama Pak Irwansyah boleh deh. Pak Irwansyah nih cerita nih. Ya, saya pertama sekali di Harapan Indah itu tahun 2006 ya. 2006. 2006. Duh, saya masih kuliah itu. Nanti masih Ya. kuliah. Dan itu tadinya lucu. Awalnya saya bisa ke sini itu awalnya itu dari pelang spanduk banner yang begitu besarnya di perapatan jalan Kelapa Gading. Oh, iya. Yang menuju ke arah Pulau Manas. Ya, persimpangan itu kan ada ya, satu. iya, betul. Dan satu-satunya banner yang terbesar itu pun miliknya Harapan Indah. Betul, di situ kita Di saat itu saya sampai gimana dibilang seperti apa iya ya ini benar, apakah ini perumahan yang elit, kawasan yang benar-benar bagaimana gitu ya. Waktu itu kan pada saat itu lampu merah ya. Iya. Terus saya dengan istri saya lagi jalan. Jadi saya perhatiin ini perumahannya tipenya sederhana tapi kok kesannya mewah. Gitu. Dan penasarannya kita ya, pada saat itu saya langsung ke kiri, tidak jadi langsung ke arah tujuan. Jadi dengan istri saya bilang, gimana kalau kita lihat dulu ke sana, kan ada waktu gitu. Oh, kepo ya, Pak ya. Kepo. Ya. Dan itu bilang, jangan, ntar aja deh kapan-kapan. Jangan dulu, mumpung ini penasaran loh, soalnya ini kok eksklusif banget gitu ya pada saat itu. Dan waktu itu pukul 2 siang ya. Nah, kita langsung ke bagian properti di marketing depan, ke kantor ya. Saya bertemu dengan Pak Heri waktu itu pertama. Oh ya. Iya, pertama kali di situ. Terus saya tanya-tanya, dan tiba saya di sana yang luar biasanya Harapan Indah itu memberikan suatu peluang yang sangat, saya sendiri bingung gitu loh. Bingung loh Mbak Tanti pada saat itu. Soalnya begini loh, memberikan suatu DP yang bisa dicicil selama 2 tahun loh. Iya. Bayangkan 2 tahun sebagai DP itu luar biasa loh. Dan tidak semua properti bisa melakukan itu. Iya. Pada saat itu Mbak mungkin cuma kita Mungkin aja, baru Mbak. kita ya. Iya. Dan pada saat itu saya bingung karena yang mungkin Rizky tahu ya, tahun itu saya baru menikah 1 tahun yang lalu. Kebayang 2005 berarti Berarti ya. Bapak, kebayang oke. dong. Kita Keluarga habis baru, menikah, keluarga ya, baru butuh rumah yang baru, masih ya. dikatakan save money itu ya bisa dikatakan benar-benar kita memprediksi budget kita seberapa sih betul, gitu betul. ya kan, yang bisa terjangkau. Dan yang luar biasanya itu di dalam waktu 2 tahun itu kita jadinya nggak jadi nyicil DP dan akhirnya bisa membeli cash. Wah. Wah. Luar biasa, Luar biasa, Pak. Karena Rezeki itu. tadi kita berpikir gitu, Moni. Iya. 2 tahun itu kita nyicil DP. Wah, ini luar biasa ini. Dengan DP yang ringan Iya, 2 DP ringan. tahun
Jadi kita cicil, selama cicil kita kan save money juga. Ya, betul. Jadi kebetulan waktu itu istri kerja di sebagai kan istri dari pariwisata ya. Jadi di perusahaan Jepang Airlines. Oke. Sudirman. Jadi kita tuh setiap gaji ada yang namanya box, kotak box gitu. Setiap gaji itu kita Disisihin ya, Pak ya? bagi gitu loh. Properti. Iya. Iya. Dan akhirnya setelah 2 tahun itu kita beli dan sisanya gimana kalau kita Dilunasi ya. selesaikan dan kita ambil satu lagi. Wah, Nah, luar biasa. luar biasa di situ loh. Pertama sekali. kayak gitu. Iya. Benar-benar pada saat itu. Kalau boleh tahu nih Pak, waktu itu 2006, klaster apa yang Bapak pilih? Iya, yang pertama kali. itu saya ambil yang kecil. Apa Pak kalau boleh tahu? Jadi gini ya Rizky ya. Jadi pada saat itu saya ambil di Harmoni itu karena sesuai saya kan belum punya Ya, anak. itu berlaku. Ya. Harmoni. Iya. Itu Dan kelas masih tipe yang- tipe-tipe yang dibilang tipe yang sederhana lah buat pengantin baru atau Ya, keluarga yang baru cukup lah, Pak ya. yang Mm. belum memiliki anak Nah, pada itu saat betul, itu juga edukasi sebetulnya. Iya, ya. betul, Jadi betul. kalau kita baru nikah, baru aja mulai ngerintis karir, Benar. sebetulnya banyak kan orang maunya Udah muluk-muluk, pengennya rumah gede. Iya. Sama Pak Irwan. Sebetulnya kita beli aja dulu yang kemampuan Iya, kita. betul, Benar. sesuai Toh budget lama-lama kita. terbukti. Sekarang Pak Irwan buktinya udah bisa beli yang lebih besar Lebih lagi, besar. masih lebih besar lagi ya Pak ya. Bahkan nggak cuma rumah, Ya. iya udah. Properti yang lain. Ruko dan Oh. sebagainya. Toh yang dulu Bapak beli kecil itu dijual lagi kan Sekarang nilainya Waduh, naik udah nggak kebayang pasti. nih, Mas. Nggak kebayang luar biasanya. Pada saat itu saya beli sampai sama sekarang nilainya 3 kali lipat. Ah. 3 kali lipat. Bayangkan. Itu dalam kurun waktu Dalam kurun berapa waktu ya, Pak? sekarang ini 17 tahun ya. Iya. Ya. Iya. Tapi ya mungkinkah kita mau jual gitu. Iya. Pertanyaan seperti Iya itu. sih. Mungkinkah kita mau jual sementara kita ini ada story-nya loh. Ya, Kan gitu. rumah pertama itu Rumah memang pertama. iya. Tapi ini benar loh Rizky gitu ya. Kayak begitu mau punya rumah kedua itu tuh kayaknya tapi mungkin nggak terlalu perlu kali ya. Udah gitu satu aja rumah cukup. Tapi kayaknya mau ngejual rumah yang pertama tuh kok Berat. berat gitu ya. Tapi Karena itu kita okinya dari situ katanya. ya. Betul. Benar-benar. Betul, betul. historinya itu yang nggak Historinya. bisa priceless gitu ya. Iya. Betul terbeli. Nah, tapi tadi itu cerita soal pertama kali gitu ya. Akhirnya tinggal di Kota Ratu Indah. Tapi Bapak sendiri lagi sibuk apa sih? Kita juga kepo dong Aduh. gitu. Kayaknya nih Iya. Santai ya. sibuk-sibuk karena ini juga bisa kasih inspirasi ya buat Betul. teman-teman di Damai Putra Group gitu bahwa Iya. kadang kan latar belakang seseorang ini bisa jadi inspirasi bagaimana akhirnya bisa memberikan tips gitu akhirnya bisa investasi properti yang cukup banyak. Jadi begini ya. Jadi motivasi saya itu diawalin dari sini dan saya mempunyai suatu karir yang saya emang punya yang namanya prinsip hidup ya. Jadi bagaimana kita ingin menangkap ikan agar mendapatkan ikan yang besar, kita harus menggunakan umpan Umpan. yang lebih Besar juga. baik lagi. Lebih Iya. baik lagi ya. Iya. Nah, jadi upayanya apa? Jadi caranya itu saya mengambil satu pendidikan yang lebih tambah lagi. Nah, saya itu memang bekerja di perusahaan offshore ya, Iya, ya, oke. perusahaan perminyakan. Nah, pada saat itu ya dikatakan saya itu ya biasa aja. Jadi karena saya dengan pengalaman dan keinginan kita yang lebih, sehingga saya menjadi sebagai kalau dikatakan kalau di luar negeri itu chief Oke, chief. kepala gitu ya. Oke. Ya sebagai kepala Tenaga produksi. ahli lah, Pak. Iya, Sudah dihitung betul. aja udah tenaga ahli. Dan saya bekerja di Aramco Saudi Arabia. Ah. Perminyakan di sana. Sebelumnya saya pernah di Petronas dan saya juga pernah di BP yang pembukaan British Petroleum ya, ya. yang LNG tangguh. Iya, Itu iya, pertama iya. sekali saya juga di sana tahun 2005-2006 itu. Ah. Sebelum setelah saya menikah saya kerja di sana masih eksis dan saya mempunyai aset di sini pertama sekali dan stay di sini pertama sekali. Dan terus meningkat ya Pak ya. Dan Amin. saat itu setelah itu saya berupaya nih ya harapan indah ini salah satunya programnya luar biasa. Salah satunya jalanan-jalanan yang begitu besar, Luasnya jalan. Rohnya kita fasilitasnya sih, itu iya. loh. Nah, sehingga kita itu merasa nyaman di sini. Kita yang sudah lelah bekerja ingin
Nggak pada saat macet-macet cuti, gitu kita ya. nggak macet-macetan loh Mbak Tanti. Jadi kita benar-benar pure, kita Ya. istirahat dengan nyaman Ya. gitu loh. Betul. Nggak ada gangguan hiruk pikuk yang Ya. terlalu bla 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 banget gitu loh. Makanya nggak kemana-mana lagi. Makanya kita Mm-mm. kemana-mana Di lagi. sini aja, ada Jadi semua setelah ya. pulang kerja saya di sini, saya stay di sini semua ada. Ya. Apa yang saya inginkan ada Iya. gitu. Hanya saya tidak menginginkan Mbak Tanti aja. Ya, jangan dong, Pak. Tetangga. Biasanya nih kalau udah kayak Pak Iya. Irwan nih, anaknya pasti sekolah juga sekitar sini ya Pak. Ya, Iya. luar biasa. Mm. Jadi di sini ada sarana untuk anak-anak. Ya. Ya salah satunya sarana pendidikan. Iya. Mm. Tapi Kan anak-anak Sekolah-sekolahnya. di sini ada. Jadi apa yang ada di luar sana, ya sekolah-sekolah yang dikatakan yang Internasional, internasional, ada semua. atau Islam terpadu, Ya. ya di Tahu. sini ada semua. Semua lengkap ya Ya, Pak ya. lengkap di sini semua. Istri juga ke pasar. Kita malah bingung untuk memilihnya loh. Udah banyak. Yang mana sih yang terbaik gitu? Iya. Semuanya baik gitu. Iya. Tapi ya sarananya seperti apa? Itu kan tergantung dari Masing-masing istri juga gitu ya. ya. Iya, Jadi istri, iya. oh ya di sini aja gitu. Betul. Pilihannya mereka lah gitu. Tapi secara di sini udah terbaik dah. Kalau kita bilang kita stay di sini itu untuk invest itu luar biasa. Iya, Dan iya. perkembangan invest di sini signifikan banget. Hmm. Benar. Naik terus ya Pak Naik investasi terus ya. kita ya. Jadi Seru. nggak apa namanya nggak kaku, nggak baku begitu aja. Dan kita juga bisa tidur lelap. Aman Pak. Aman. Aman ya. Biasanya kan kalau kita tidur malam tuh berbahaya lah. Besok gimana ya ini ya? Besok gimana ya? Iya. Bisa berangkat pagi nggak ya? Di sini Cepet-cepetan kita bisa ya. tidur, besok udah dah. Besok udah nyaman gitu. Iya, iya. Duh, seneng ya dengan Iya, ceritanya iya, ya. Tapi Oke. kita penasaran juga sebenarnya Iya. sama Ini. Tapi nih, ya, karena oke. kita dengar pengalaman Mbak Tanti Iya, ya. sama lagi ngapain aja. Sibuk nih kayaknya nih. Sibuk jadi macan ternak, Mbak. Aduh. Mama cantik ternak antar anak. Iya, keseharian sih itu antar anak. Sekolah sini sudah kawasan Harapan Indah juga. Terus nanti balik mampir dulu. Kebetulan ada usaha sih kecil-kecilan sama suami. Ya sambil nunggu bocah pulang, mampir dulu. Bantu-bantuin apalah yang ada di Usahanya di sini juga. Iya di sini juga Mas. Oh, Jadi kita memang pilihannya ya Pak, pinginnya itu kan ya lokasi tempat tinggal, Benar. lokasi usaha, sekolah anak gitu. Jadi satu tempat semuanya dapat gitu. Saya kemarin pilihannya sih Integrasi begitu. ya semuanya. Betul. Ya. Nggak jauh tempat usaha sama tempat tinggalnya nggak jauh. Nggak jauh Mas. Boleh disebutin ya? Boleh Oh, dong. Oh iya. Kebetulan nih Pak, masih sewa nih sambil nunggu ruko Anagatanya selesai ya kan. Iya. Jadi kita tetanggaan lah. Udah rumah Tetanggaan, rumah tetanggaan, luar iya. biasa, luar biasa. Jadi sambil nunggu Anagata, kebetulan sewa di Ruko Astro Asia Oh, Tropis. Tropis. Nah, kebetulan rumahnya di samping Bapak di Asperanisi. Jadi Teranisi. ya, nggak begitu bagus jauh. tuh. Iya. situ-situ aja Mbak, lingkungan kita mah tetap HI. Oh, Betul. saya penasaran boleh tanya ya. Boleh, Usahanya apa? Bisnisnya apa? Bidangnya apa? Mungkin kita bisa. Oh, ini body part truk. Oh, oke. Ya. Wow. Kenapa truk itu sebenarnya kan basic balik ke suami. Iya. Karena dulu sebenarnya kenal Harapan Indah itu tahun 2013. Ya Pak. Dan itu kebetulan karena pertama kali kami dapat kerjaan itu salah satu perusahaan di sini yang nempel sama Harapan Indah. Oh. yang banyak ya, banyak. ya, Bisa salah disebut satu yang banyak besar. Ya. Yang besar di sinilah. Ya. Bagusnya di sekitar Kota Harapan Indah ini juga banyak sih. Banyak sih, itu salah satunya di situ. Iya. Jadi ini sama suami pengen ya yang namanya pengantin baru dapat kerjaan di sini kan, migrasi dari daerah ke sini kok kayaknya Harapan Indah komplit ya, apa-apa ada kan saat itu. Jadi ntar deh nabung, mudah-mudahan dapat rezekinya. Begitu ceritanya sih begitu. So sudah ya gitu. Alhamdulillah sudah. Tercapai dan Ya. udah invest ruko juga ternyata. Tetanggaan juga. Tetangga juga nanti, mungkin bisa main-main Rumah dan nih. bisnis. Nah, itu sih. Tapi kayaknya memang itu sih ya yang menarik di Kota Harapan Indah. Ya tadi selain offer ya memang di kita sendiri
gimana caranya, karena ini kita pengen menciptakan kayak memang sebuah ruang kehidupan ya, nggak cuma satu kawasan tempat orang membeli rumah atau ruko. Makanya memang ya yang kita upayakan bagaimana agar semua orang itu berkesempatan gitu. Makanya kita juga kasih banyak pilihan produk, cara bayar ya yang memudahkan, karena sebetulnya kan kebutuhan hunian itu kan semua orang berhak kan gitu. Cuman kadang-kadang mungkin tadi ya, makanya tadi Pak Irwansyah juga sebetulnya ngasih tips gitu ya, gimana sih gitu, maksudnya gak harus kayak kita dari awal pengusaha jadi bisa beli banyak properti. Sebetulnya dengan kita bekerja kantoran juga, kalau bijak mengatur keuangannya juga bisa loh, nggak cuman harus jadi awalnya udah pebisnis baru bisa punya aset, tapi seorang karyawan, seorang yang memulai karir dari bawah pun bisa ya Pak ya gitu. So everybody berkesempatan, ini cuma masalahnya mau apa enggak aja, betul Pak. Tapi di sini juga salah satunya kita bisa termotivasi dari awalnya. Jadi improve-nya Harapan Indah itu mempunyai suatu tatanan, bentuk ruangan. Salah satu yang menarik bagi kita customer itu bentuk rumah. Iya, desain betul. Desainnya. Desain rumah. Apa tuh Pak? Desainnya Boleh itu, tahu? Saya penasaran. kan semakin ke sini semakin desainnya itu semakin benar-benar up to date gitu loh. Jadi kan mengikuti perkembangan gitu kan. Ada juga tuh kok seperti yang dimana saya tidak katakan ya. Gitu Gitu aja. gitu Iya. aja gitu. Jadi ya tidak ada seperti di sini kan banyak nih, jadi kita bisa lihat nih, jadi kita punya pilihan loh. Nah, Jadi salah satunya, bentuknya ini unik banget ya. Itu Jadi kita salah penasaran satu loh, Mbak. Benar. saya ini Pak tertarik ke Nisi. Sebenarnya ya Iya. karena ke situ. Nah, Karena kan kebetulan rumah lama ya yang begitu gitu kan ya. Terus kebetulan lewat nih tiap hari. Kayak ini produknya konsepnya unik deh bagus ya. gitu ya. Konsepnya kan ke Jepang-Jepangan gitu, terus ruang terbukanya banyak. Kebetulan saya ngelihat di rumah contoh ya. Iya. Itu Di dalam sirkulasi, ada, iya di dalam masih ada taman. Boleh juga lah nantilah nabung-nabung ya gitu. Tapi akhirnya kesampaian. Jadi udah tinggal ya sekarang. Sudah tinggal, Mbak. Ya. Sebenarnya itu salah satu produk kita memang yang baru yang kita joint venture dengan Jepang. Oke. Shitetsu. Ya, jadi dia memang kami membuat satu desain terbaru yang memang menyatu dengan alam konsepnya. Ya. Gitu. Iya, makanya memang tantangannya itu ya Pak ya, gimana kita juga bikin desain-desain baru, terus kemudian juga nanti bagaimana kita terus improve ya gitu. Karena kan pasti dengan kita buat desain-desain baru pasti ada tantangannya. Oke, mungkin nanti kita apa yang perlu dibagusin lagi, apa yang perlu diperbaiki lebih baik lagi gitu. Jadi kita juga sebetulnya tuh senengnya nih hari ini ngobrol sama Pak Irwansyah sama Mbak Tanti juga pengen dapat masukan ya, karena buat kita itu tadi teman-teman, karena kami juga percaya ini kenapa kita pengen ngobrol sama konsumen kita, karena buat kita masukan itu sesuatu yang kita perlukan. Kita merasa bahwa kita nggak bisa sendiri gitu. Kita juga butuh konsumen kita, butuh orang-orang yang bisa memberikan sesuatu masukan yang positif. Karena kan sebagai sebuah kawasan yang masih berkembang ya, Rizky ya, kita sendiri pastinya juga terus berproses ya, berprogres untuk menambah banyak fasilitas, infra dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebetulnya pengen denger nih gitu, apa yang udah keren dan apa nih yang kira-kira biar bikin makin keren lagi di Kota Harapan Indah. Ya nggak Ki ya gitu ya. Untuk pengembangan. Iya. Saya bilang ya, kan kita di Jakarta ini properti kan banyak kompetitor ya. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Di sini aja banyak banget, Pak. Banyak ya Pak Jadi ya. harapan saya untuk Harapan Indah ini sesuai dengan harapan. Iya. Jadi harapan Harapannya dan indah ya, Pak ya. Jadi kedepannya itu ya kita harus bisa meningkatkan bagaimana kompetitor kita itu yang dibilang kelas-kelas yang level medium dan high itu bisa kita setarakan dengan mereka gitu. Jadi salah satunya saya lihat di sini memang sudah improve ya. Contohnya ini ada perumahan lapis. Lapis ini nuansa dan konsepnya luar biasa bagus. Saya katakan karena apa? Konstur dia buat bubukitan, ada danau. Ada danau, betul. Terus orang-orang di sekitar situ, jadi kalau mereka lagi cuti atau bagaimana mereka bisa relax di sana. Dan itu suatu peningkatan yang luar biasa. Dan kita juga lihat
beberapa properti di luar sana juga mereka bagaimana membuat suatu inovasi yang terbaru yang seperti Europe System atau seperti Oh, Asia oke. System kan banyak tuh Iya, yang dikolaborasi menjadi diadopsi satu jadi, kan begitu ya diharapin kan memang sudah ada Iya. seperti misi jadi Iya. konsep-konsep Japanese style. Japanese, terus ya. dikembangkan dan Benar, diperbaiki, benar, jadi benar. improve ya Pak Iya, ya. jadi lebih itu. baik. Oke. Nah, yang kedua itu kalau saya bilang di sini pasar jualnya akan lebih tinggi lagi apabila kita buat untuk seperti mall ya. Ya, Mbak Tanti, Ya, gimana menurutnya? fasilitas Ya. Ya, karena hiburan. Shopping mall. Seperti mall itu Betul, betul. Itu menarik masa itu, Pak. Banget loh. Benar. Terus tingkat daya jual dan belinya Ya. itu lebih tinggi di sini. Iya. Dan kita juga sebagai customer untuk investment di sini tuh mungkin more than more gitu. Iya. Ya kan? Betul, betul. Iya. Karena pengembangan itu, jadi ada beberapa properti yang sekarang ini saya tidak Sebut. sebutkan nama merek ya. Hmm. Mereka melakukan hal motivasi pertama sekali dia buat suatu entertain. Iya. Bisa dikatakan tempat shopping Iya. ya para Iya. ibu-ibu biasa. Ruang publik lah. Jadi di kawasan itu semua sudah one stop gitu loh. Iya. Betul, betul, Nah, betul. dan di kekurangan kita di sini hanya itu saja. Saya rasa Seneng. itu kayaknya memang yang selalu digadang-gadang ya gitu ya. Kalau dari Nah, Mbak Mbak Tanti Tanti, ini. coba. Ya mungkin dari perspektif ibu-ibu. Mama. ya. Kalau saya lebih ke ini, Mbak. Jadi ngasuh anak tuh saya dalam satu tempat gitu. Jadi Oh. mungkin ada playground yang memang ruang terbuka atau konsep tempat olahraga Oke, oke. yang memang ya mungkin anak bisa di situ, orang tua di situ. Sama satu lagi kalau saya lebih ke ruang ibadah ya. Oke, oke. Iya. Jadi kalau saya sih kemarin kebetulan waktu mau Lebaran itu kan keluarga datang ya. Oke. Keluarga datang ke sini pengen lihat dulu rumahnya Iya, kayak apa iya, sih? iya. Kok soalnya di foto-foto begini Iya, gitu. iya. Oke. Tapi begitu keluarga pada ke sini nanya, Iya. di sini ada nggak ya yang masjid rayanya? Ada sih mah. Itu kelihatan tuh kubahnya. Iya. Tapi harus aksesnya kan. Oh, Nah, betul. Dia mungkin masih, PR-nya ah, itu deh kalau menurut saya sih. yang lebih dekat ya dengan Iya. klaster-klasternya maksudnya. Ya, dan itu kan memang masjid raya, jadi Iya, iya. terkenal gitu di masjid raya. Kebetulan deket-deket rumah kita ya Pak. Jadi kalau bisa sih itu disegerakan. Iya. gitu. Iya, betul. itu yang pertama sekali. Iya, kalau iya. Waktu dekat ya Pak ya. Iya, iya. Tapi memang 1 hektar loh Iya, diberikan iya Pak, harapan betul. indah. iya. Tanahnya di situ. Iya. Tapi Mbak Tanti, kita nggak bisa sendiri. Itulah kenapa Iya. bahwa sebagai seorang developer, itu kami sebagai developer itu kan bikin tuh nggak bisa sendiri. Kita Betul. pasti butuh Ya. melibatkan gitu ya. Ya kita bisa memberikan fasilitas umum gitu ya sebagai lahan. Tapi kan kalau tanpa kerjasama, kolaborasi Iya. dengan warga yang memang juga peduli, nih lihat nih kebutuhannya apa dan itu nggak bakalan jalan. Makanya terima kasih juga buat Bapak dan semuanya gitu. Jadi biar bisa happen gitu. Nah, tapi emang bener sih kayak fasilitas hiburan dan kuliner ini digadang-gadang gitu ya. Tapi gini nanti pastinya kedepannya kita memikirkan itu Pak. Tapi nanti dalam waktu dekat nih sebetulnya kita juga bikin, tadi bener banget yang kata Mbak Tanti, itu sesuatu yang memang lebih skopnya lebih kecil-kecil nih. Jadi kayak semi mall lah gitu ya. Mungkin kita bisa bilang semi mall. Jadi ada tempat F&B kulinernya, nanti ada plaza, bisa untuk olahraga, bisa ada playgroundnya gitu ya. Dan nanti deket sama salah satu retail juga nih yang retail dari Jepang lah ya, gitu yang akan masuk ke Kota Harapan Indah. Akan ada beberapa Jadi kayak semi mall lah gitu. Nah nanti semi mall kita akan bikin banyak. Baru nanti mudah-mudahan sifatnya pasti kita punya yang memang big bangunan ya gitu. Dan rencana memang kita mau pindahnya tapi di belakang Bapak. Karena kan distrik 2 kita sebetulnya kan pusat untuk pembangunan kita ada di distrik 2 Pak sekarang. Iya, karena kan memang kita masih punya banyak lahan di situ yang ke arah Sayana. Sayana. Apartemen ya? Iya. Oh. Dan itu sebenarnya nggak jauh ya dari Asera. Apalagi nanti Gerbang ya. Akhir tahun kita mau buka Iya, gerbang. akhir tahun. Seru-seru nih. Ini kalau iya, pasti Iya, nggak lama berprogres lagi kok. Ya, betul. Gak boleh ditunda-tunda ya. Itu masukan buat Mudah-mudahan kita. kita diundang untuk potong pita. Nanti yang semi mall Iya, ini kita benar. pasti undang. Kita pasti melibatkan semua warga Kota Harapan Indah. Tapi bakalan suka sih pasti sama lokasi ini ya.
Aduh kita mah kalau ngobrol-ngobrol ini mah nggak bakalan kelar-kelar ya. Tapi kayaknya kita perlu sebelum kita nutup nih kita perlu mungkin apa ya pesan inspirasi ya dari Pak Irwansyah maupun Mbak Tanti ini gitu ya untuk pendengar kita gitu. Apapun mengenai inspirasi untuk hidup, untuk investasi atau boleh. untuk apa gitu. Monggo Pak Irwansyah gitu. saya dulu ya? Iya, belum Oke, kita baik. menutup. Ya, kalau saya berpesan untuk kita di sini ya, terutama kita yang customer harapan juga sesuai dengan harapannya. Jadi bermulalah dan mulailah sesuatu hal yang kecil dulu, jangan berangan-angan. Karena kalau kita mencoba sesuatu hal yang kecil nanti akan timbul yang besar. Karena apa? Suatu motivasi buat diri kita bahwasanya kecil itu belum tentu kecil, karena kedepannya itu akan menjadi besar. Iya. Karena nilai investasi itu dari tahun ke tahun itu tidak akan turun, itu akan naik terus. Ya, betul. Jadi Iya, kalau betul. kita memulai dengan kecil, langkah awal itu nanti akan ada langkah berikutnya. Itu pesan saya untuk semuanya. Ya. Dan Luar biasa. untuk harapan Indah ya, saya berpikir bagaimana membuat suatu inovasi yang baru Iya, untuk betul, daya Bapak. tarik kita Kan- di sini. Jadi misalnya seperti yang baru kemarin ya, konsepnya lapanya ya, itu ruko yang luar biasa. Saya lihat memang belum jadi sih, Iya. itu tapi konsepnya aja Iya. di situ saya Iya. sudah lihat. Menarik ya, wah, Pak? ini menarik banget. Gitu. Saya belum tahu ini Betul. dari mana awalnya. Apakah dia mau menggunakan desainer dari luar negeri? Saya nggak ngerti juga. Tapi saya lihat konsepnya bagus. Bagus. Sih. Itu satu apa Ya, luar inovasi biasa. ya yang Tapi kita coba. terbukti tuh Pak, lavanya sold Iya, out sold out Benar loh. kan? Iya. dalam Iya. tempo waktu cuma 2 hari. Iya, 2 hari. Saya 2 hari. itu 3 hari. Oh, Bapak waiting Dapat list ya? beruntung banget Oke, gitu, Pak. dapat. Dapat saya. Luar biasa, Iya. Pak. Banyak Waiting yang nggak listnya dapet loh, benar-benar. Pak, itu, Pak. Iya. Iya, ada Banyak yang waiting list ya Mbak, kalau Mbak salah Iya, ya Pak ya? banyak. Waiting Banyak. list juga. Waktu itu kompetitor saya 7 orang waiting list. Tapi setelah itu nggak tahu siapa lagi Iya, iya, di iya. belakang saya Iya. itu waktu itu. Tapi ya karena mungkin ya apa tadi ya rezeki saya juga. Iya, betul Pak. Betul. Mudah-mudahan nanti berderet itu akan kita buka lagi. Benar. Iya, tapi itu juga kita juga akan punya beberapa karena ada beberapa juga tenan-tenan ya yang akan mengisi nanti kejutan juga ya. Itu udah Ya. tenan-tenan besar ya yang udah Benar. punya nama Tenan-tenan, juga akan betul. mengisi di sampingnya Iya. nanti. Di samping yang besar kita harus ada Iya. yang kecil. Betul. Untuk imbangi ya Untuk Pak. mengimbangi. Jadi saling mendukung. Betul, Nah, itulah kita betul. harus Benar. bersama. Untuk menjadikan pilihan kan. Betul. Karena orang kan kalau cuma di 1-2 tempat, cuma ada pilihan 1-2 malah nggak bakalan datang Ya, kan. Harus ada sama-sama saling mungkin sama-sama coffee shop, sama-sama Ya, apa, justru malah makin ramai daripada kita cuma coffee shop sendiri di situ dan harus ada pilihan tadi ya, betul. Mbak Tanti gimana Mbak Tanti? Kalau dari saya sih mungkin ini ya Mbak. Sebagai customer itu kan mungkin bisa diperhatikan after salesnya. Itu aja sih. Karena betul. Iya. Kasih masukannya Itu aja sih, yang, itu. yang paling concern lah buat kami pasti. itu sama menerima saran dan kritik. Udah gitu aja sih. Iya. Kalau selebihnya sih saya tinggal di sini nyaman, apa-apa ada, terutama untuk anak keperluan sehari-hari. Oke, udah buat saya ya cukup lengkap. Iya. Tapi betul sih Rizky gitu ya. Thank you Mbak Tanti juga masukannya karena memang challenge-nya developer itu artinya bagaimana satu ya memberikan fasilitas value ya, mungkin ya nilai lebih dari apa yang dijual sebagai tambahan value dan kedua adalah after sales gitu. Tapi thank you masukannya karena memang justru itu yang harus terus kita perbaiki ya dalam arti karena buat kita itu tadi gitu. Kalau kita nggak ada komplain, kalau kita nggak ada kritik ya kita Nggak jadi belajar merasa juga. udah bagus gitu. Sementara kan itu sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu semakin berkembang justru pada saat adanya masukan yang membangun karena tujuannya kan pasti positif. Kami percaya kalau konsumen banyak memberikan masukan, komplain itu kita menerimanya positif gitu karena memang ya sama-sama karena kita nggak bisa sendiri ya gitu ya mungkin gitu. Rizky ada yang mau ditambahin nggak? Ya, terima kasih nih Mbak udah Seru ya. banyak masukan bagus lah buat Iya. kami. Thank you sekali lagi waktunya Terima kasih. sudah menyempatkan paginya di tengah kesibukan sekali lagi. Oke ya teman-teman kita pamit dulu ya. Saya Moni. Ya, saya Rizky. Bye.